Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5 yang ditugaskan untuk berkunjung ke Museum Sri Baduga. Di sini kita akan menjelaskan tentang profil dari Sri Baduga, terus koleksi tertua yang ada di Sri Baduga. Sekian perkenalan dari kami. Saya Nabila Hairunisa, absen 28. Saya Zidan Muntafi, absen 30. Saya Luigi, absen 20. Saya Kaila, absen 16. Anisha, absen 29. Terima kasih. Jadi di sini ada di Museum Sri Baduga. Tepatnya di Jalan Tegalega, Bandung. Museum ini berdiri pada tahun 1974. Museum ini identiknya dengan aksara Sunda seperti yang ada di pintu masuknya. Dan di sebelah kanan saya di sini ada Prasasti Geger Hanjuang. Apa sih Prasasti Geger Hanjuang itu? Prasasti Geger Hanjuang merupakan prasasti ke-10 yang ditemukan di Jawa Barat. Ditemukan oleh K.F. Hole pada tahun 1877. Kemudian dibawa dan disimpan oleh Dr. Krom pada tahun 1914. Prasasti Geger Hanjuang dibuat pada tahun 1033 Saka yang bertepatan dengan tahun 1111 Masehi. Prasasti ini dibuat 81 setelah prasasti Raja Sunda Sri Jaya Bupati yang ditemukan di Cibadak, Sukabumi. Dan Selain itu, di Museum Sri Baduga juga mengoleksi benda-benda dimulai dari zaman prasejarah seperti zaman kolonial. Contohnya patung yang ada di sini. patung ini adalah patung penjajahan zaman kolonial. Saya sudah berada di pintu masuk Museum Sri Baduga. Mari kita masuk. Nah, jadi waktu masuk ke museumnya kita disambut sama kayak ini apa ya namanya? Mungkin tata tertib atau kayak jam buka museumnya. Jadi pertama di sini ada tugas pokok dan fungsi, terus potensi dari museum ini. Terus ada program kegiatan publik sama jam buka museumnya juga. Di sini aku mau highlight beberapa aja ya, kayak misalnya potensinya. Jadi di sini nomor 1 ada koleksi. Jumlah koleksi yang dimiliki Museum Negeri Sri Baduga hingga tahun 2020 berjumlah 6.900 kurang lebih koleksi. Terus juga ada 10 klasifikasi, yaitu geologika, geografika, biologika, etnografika, arkeologika, historika, numismatika, heraldika, filologika, keramologika, seni rupa, dan teknologika. Yang nanti dari klasifikasi ini bakal dijelasin berupa bentuk teks sama di videonya nanti. Terus yang kedua ada sarana. Museum Negeri Sri Baduga memiliki ruang pameran tetap, ruang pameran temporer, auditorium, ruang seminar, panggung terbuka, perpustakaan, musola, lapangan parkir, souvenir shop, dan website. Ini websitenya. Sini mendekat. Ini websitenya. Terus ada program kegiatan publik. Jadi museum ini punya program kegiatan publiknya, yaitu pameran tetap, keliling, temporer, khusus, skala lokal, regional, internasional. Terus ada seminar, bimbingan penyuluhan, festival dan pegelaran seni budaya, lomba-lomba, promosi melalui media cetak dan elektronik. Terus ada jam buka museumnya, yaitu Selasa sampai Jumat mereka buka dari jam 8 sampai jam setengah 4. Sabtu Minggu buka dari jam 8 sampai jam 2. Terus kalau hari Senin sama hari besar nasionalnya tutup. Kita langsung aja ke museumnya. Museum Sri Baduga ikonik dengan prasasti batu tulisnya, seperti prasasti batu tulis Horen, prasasti Kawai, prasasti Kebantenan, dan prasasti Hulu Daya.
Di sini juga ada perjanjian Tordesillas. Perjanjian Tordesillas dilatar belakangi oleh adanya pertentangan antara Portugis dan Spanyol mengenai penguasaan wilayah di dunia baru, yaitu benua Amerika yang ditemukan oleh Columbus pada tahun 1492. Teman-teman, ini salah satu prasasti tulis yang ada di museum ini, yaitu Prasasti Kebon Kopi. Prasasti Kebon Kopi 2 yaitu prasasti pertama yang menyambut nama Sunda. Prasasti Kebon Kopi 2 berangkat tahun 854 Saka dan berbahasa Melayu kuna, berbunyi ba, merupakan Haji Sunda. Bagian kalimat ini dapat diterjemahkan memulihkan Raja Sunda. Jika tafsir itu benar, berarti sebelumnya telah ada raja di Sunda dan paling tidak setelah berakhirnya kerajaan Tarumanagara, yaitu sebelum tahun 932. Nah, jadi ini dia gambar prasasti kebun kopinya. Terus yang ada di depan saya ini adalah prasasti Kawali prasasti Kawali 4. Nah, ini dia koleksi batu tulis atau prasasti yang ada di Sri Baduga, yaitu prasasti Kawali 4. Prasasti ini dipahat pada batu alam berbentuk agak persegi dengan ukuran panjang 85 cm dan lebar 75 cm. Prasasti ini diletakkan di posisi tidur. Ya, ini tuh prasastinya tiduran, kelihatan mungkin ya. Terus ini tuh wow, ada terjemahannya yang berbunyi ini peninggalan dari yang asti dari rasa yang ada yang menghuni kota ini, jangan bersudi jika sengsara. Sini ada nomornya, terus ada asalnya. Jadi prasasti ini tuh asalnya dari Kabupaten Kawali, Kabupaten Ciamis. Kabuyatan Kawali, Kabupaten Ciamis, dan replika koleksi Museum Sri Baduga. Terus di sini juga ada prasasti Kawali 3. Nih, ini dia penampakan dari prasasti Kawali 3. Dan ada translate-nya juga di situ. Jadi bunyi prasastinya tuh yaitu ya bisa dibaca karena saya takut salah mengeja. Terus ada terjemahannya Sang Hyang Linggahyang. Terus itu juga ada nomornya lagi. Terus asalnya sama Kak dari Kabuyutan Kawali, Kabupaten Ciamis. Ya. Tadam. Kita ke koleksi berikutnya. Nah, berikutnya itu ada lukisan pembuatan Talaga Rena Mahawijaya. Jadi ini dia lukisannya. Ini salah satu koleksi yang di Sri Baduga yang menurut saya itu eye catching ya, karena dari itu di awal kita disambut sama batu-batu, terus tiba-tiba di sini ada lukisan satu. Ini kayak pembuatan gitu ya. Coba kita lihat penjelasannya. Di sini tuh dijelasin kalau lukisan ini tuh gambar pembuatan Talaga Rena Mahawijaya seperti yang diceritakan dalam prasasti batu tulis. Talaga Rena merupakan tanda peringatan berupa gunung-gunungan dan hutan samida yang dititahkan oleh Sri Baduga Maharaja, Raja Pajajaran yang bertahta sekitar abad 15. Lukisan ini dibuat oleh Baskara. Jadi ternyata pembuat dari lukisan ini adalah bernama Baskara. Bisa ya, itu biasanya kayak Hindu Buddha gitu. Terus ini yang kelihatan lah tuh kayak dia yang lagi kerja, nguli segala macam. Jadi sekarang saya berada di koleksi bebatuan yang ada di museum ini. Koleksi batuan mulia, contohnya ada koral tersilifikasi, terus ada geoda,
kuarsa susu, terus opal kayu, opal biru, sama krisokola. Jadi ini tuh adalah batuan mulia ya, atau venerable rock. Di Indonesia itu memiliki sumber daya mineral yang beraneka ragam, termasuk di dalamnya berbagai jenis batuan dan sumber daya alam. Nah, ini ya nama-nama batunya, dan ini dia batu-batunya. Ini batuan mulia itu mungkin kayak kristal gitu ya, tuh karena di dalamnya kayak kayak kristal gitu guys ini. Oh my god, cantiknya. Jadi kita juga dikasih tahu gambar peta sebaran mineral logam dan non-logam di Jawa Barat. Terus kita juga dikasih tahu proses pembuatan logam mulia dari biji emas yang masih menempel di batu, lalu disaring, terus dikirim ke pabrik pengolahan, lalu diolah. Ini proses peleburannya. Setelah itu jadilah emas yang bisa dikembangkan, bisa jadi cincin, gelang, apapun itulah. Nah, kita ke koleksi berikutnya ya, yaitu koleksi hewan-hewanan. Karena tadi kita udah ngebahas tentang bebatuan, terus juga prasastinya. Sekarang kita di sini mau ngebahas tentang si hewannya ya, teman-teman. Jadi pertama kita lihat di sini ya. Pertama nih, di sini ada molluska, yaitu salah satu filum dari Overbrata. Ciri khasnya tubuhnya lunak dan tidak berkerangka. Filum meliputi keong, kerang, cumi-cumi, dan familinya. Binatang ini hidup di laut, air payau, air tawar, dan di darat. Ini ada fosil-fosilnya di sini. Dan ini ada jenis-jenis ya. Jadi yang tadi itu kan ada nomornya kan. Nah, ini dari nama-nama fosilnya. Nih ada satwa langka ya guys. Nih, oh my god, rusa. Ternyata satwa langka ini rusa satwa langka. Saya baru tahu. Terus kemudian ada ini fosil-fosil dari rahang stegon. Terus juga ada fragmen fosil tulang belakang. Ini tulang belakang siapa ya? Nih kita lihat ya. Oh, ini tulang jenis ikan paus ya guys. Taram. Terus juga fosil tanduk kerbau. Jadi di sini ada arca Nandi atau sapi jantan. Dalam mitos Hindu merupakan kendaraan atau wahana tunggangan Dewa Siwa. Diperkirakan peninggalan masa Hindu-Buddha yang berkembang di Jawa Barat abad ke-4 hingga ke-14 Masehi. Arca Nandi. Jadi ini saya ketemu salah satu koleksi di Sri Baduga, yaitu tempat tidur atau ranjang. Ini mewah banget ya dulu. Ini dulu ranjang dari bangsawan Hindia Belanda sepertinya. Jadi di bagian sini dapat dilihat ada bagian tata ruang bangsawan. Di sebelah sana ada busana upacara pengantin. Di sebelah sini juga ada busana pengantin Karawang dan busana pengantin Abah Bandon. Ini punya Abah Bandon, terus ini yang Karawang ya guys. Oh my god, Pak Soekarno. Sementara di bagian sini ada beberapa barang yang digunakan dalam mata pencaharian berladang dan bersawah, seperti cangkul, korek, atau parang. Nah, di bagian sini ada pandai emas. Nih, baca aja sendiri ya. Nih, nah ini dia sekilas ilustrasi pandai emas. Terus ini ada kayak pemahat gitu ya. Ini ada apa sih namanya, jampana atau tanduk Garuda yang biasanya buat naik
buat ditaikin pengantin sunat. Nih, tara. Tuh, dan macamnya juga berbagai macam ya guys. Ada yang kayak gini tuh. Ini ada wayang-wayangan juga. Nih, kata Jidan ini wayang golek ya. Dan benar ternyata ini adalah wayang golek. Nih wayangnya. Wow. Terus di sini ada gamelan-gamelan juga kan. Nih, banyak kan? Ini gamelan. Ini apa ya namanya? Tuh, ternyata di kita itu tuh jenis gamelan itu banyak banget guys. Salah satunya ada gamelan dagung. Nih. Ini penampakan dari gamelan dagung. Jadi ini tuh adalah waditra khas tradisional Sunda. Terus ini ada kentrongan atau gendungan. Tuh. Terus ada tenun. Tuh ada tenun, ada hidasan. Nah, selanjutnya ada delman dan pedatinya. Ini pedati. Pedati adalah angkutan tradisional umumnya beroda kayu, dilapisi untuk menarik barang seperti hasil petani. Ini delmannya. Ini bukti kalau kita udah ke museumnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalau kita udah